Senang sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Shalom semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, amin. Coba yang luar biasa bisa lambaikan tangan. Yang bersuka cita sore hari ini bisa lambaikan tangan. Bolehkah kasih kemuliaan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Wah, saya bersuka cita karena seminggu ini adalah hari yang cukup penuh di dalam agenda saya dari hari Senin kemarin gitu ya. Saya dan istri beserta pemimpin-pemimpin kita ada retreat sinode, retreat gembala. Jadi semua gembala dari semua kota pulau bahkan mancanegara berkumpul menjadi satu. Dan ketika di retreat itu kami semua para pemimpin diberikan vaksin gitu ya oleh pemimpin rohani yaitu Pastor Philip. Vaksin bertujuan untuk supaya visi kita sama, supaya hidup kita ini nggak melenceng ke kanan ke kiri, kita terus berada di dalam kebenaran. Karena pemimpin itu harus tetap berada di dalam kebenaran. Kalau pemimpin itu berada di luar kebenaran, maka pemimpin gak akan bisa membuat jemaatnya bertumbuh. Makanya kemarin pemimpin-pemimpin semua dikumpulkan jadi satu gitu ya, kita divaksin. Dan ketika hari Kamis pulang, saya dan istri lanjut retreat lagi secara regional di Batu kemarin. Dan baru hari Sabtu kemarin, Sabtu siang baru sampai ke rumah gitu. Jadi kalau secara rohani, semangat ini menyala-nyala, tetapi nggak bisa dipungkiri. Secara fisik lemah juga gitu ya, capeknya setengah mati gitu. Tapi secara roh menyala-nyala gitu. Sangat-sangat semangat sekali buat hari ini gitu ya. Makanya pemimpin harus bertumbuh, tapi bukan cuma pemimpin yang harus bertumbuh, jemaat pun juga harus bertumbuh. Karena itu tema bulan kita di bulan Juli ini memiliki tema yang sangat penting untuk kita hidupi, yaitu gembala berhati mulia dan jemaat berhati gembala. Ini tema kita sepanjang bulan Juli di seluruh gereja Mawar Sharon. Tuhan itu rindu membawa bukan hanya gembalanya bertumbuh, tetapi jemaatnya pun juga harus bertumbuh. Kadang jemaat itu menuntut gembala hatinya harus mulia. Tapi di sini bukan hanya gembala dituntut hatinya harus mulia, jemaat pun dituntut hatinya harus sama seperti hati gembalanya. Kan gak adil jemaat menuntut gembalanya baik, tapi hidup jemaatnya gak baik. Kalau Bapak bisa menuntut pemimpin Anda baik, maka hidupmu harus juga baik. Setuju, katakan amin. Dan ini adalah table of menu gitu ya. Sepanjang hari ini 3 khotbah dari jam 7, jam 10 dan jam 5 sore ini. Semua temanya berbeda-beda. Di pagi hari saya akan tadi sampaikan kebenaran untukku dan kebenaran untukmu gitu ya. Jadi kebenaran itu bukan hanya ditujukan kepada pemimpin tapi juga jemaat. Jadi saya membahas tentang sebuah hubungan yang benar-benar harus tulus. Jadi kita gak boleh berkata di depan pemimpin kita, yes Tuhan, ya aku mau. Tapi ketika pemimpinnya pergi, pemimpinnya dijelek-jelekin. Begitu juga sama. Pemimpinnya bertemu dengan jemaatnya atau orang-orang yang dipimpin, dia berkata, oh iya. Tetapi ketika jemaatnya pergi, jemaat kok nyusahin. Nggak boleh, kita harus balance. Tapi saya nggak mengulangi, nanti Bapak bisa dengar rekamannya gitu ya. Dan di ibadah jam 10 tadi saya sampaikan a fellowship of believers gitu ya. Jadi cara hidup jemaat. Kalau kita berkata bahwa aku adalah jemaat yang bertumbuh, ada standar yang dicatat oleh firman Tuhan sebagai ukuran jemaat yang bertumbuh. Jadi supaya kita nggak ngaku-ngaku bertumbuh padahal belum bertumbuh. Jadi Bapak Ibu juga bisa dengarkan dan sore hari ini Shepherd of the Sheep saya akan berbicara tentang pemimpin jemaat. Ini ditujukan kepada para pemimpin. Loh Pak, kalau saya bukan pemimpin gimana? Kalau Bapak Ibu Saudara adalah seorang orang tua, engkau adalah pemimpin di dalam keluarga. Tapi kalau kami belum menikah, karena saya bermimpi Anda suatu kali jadi pemimpin juga. Jadi firman ini tetap relevan buat Anda. Semua tema beda-beda, saling melengkapi. Jadi pastikan Anda bisa dengar rekamannya, bisa minta tim multimedia. Dan tim multimedia pastikan ini terekam dengan baik. Coba kita sama-sama buka Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Judulnya adalah Gembala yang Baik. Yang sudah menemukan boleh katakan puji Tuhan. Yohanes 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Katakan seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba atau gembala yang baik.
Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus di dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Katakan akulah pintu. Tahukah bahwa di dalam firman Tuhan Yohanes 10 ayat yang pertama sampai ayat ke-7, Tuhan Yesus itu memberikan sebuah standar kepemimpinan. Tuhan Yesus itu memberikan sebuah pattern untuk seorang pemimpin. Jadi kita dikatakan pemimpin bukan ketika kita ini menerima sebuah jabatan. Tapi kita dikatakan pemimpin yang baik ketika kita menerima tanggung jawab dan kita melakukan sama seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kita disebut pemimpin yang baik. Dan dari judulnya kita bisa melihat judulnya adalah gembala yang baik. Kalau ada dikatakan ada gembala yang baik, pemimpin yang baik, berarti ada pemimpin yang gak baik. Yang gak baik. Ada gembala yang gak baik. Makanya Tuhan memberikan sebuah standar, ini adalah pemimpin yang baik. Ini adalah gembala yang baik. Di luar ini berarti gembalanya abal-abal. Di luar ini berarti pemimpinnya abal-abal. Dan ketika Tuhan memberikan sebuah standar gitu ya, buat para pemimpin, standar ini diberikan bukan untuk memberatkan pemimpin. Tapi justru standar ini diberikan untuk menjagai pemimpin. Untuk bisa menjaga hidupnya terus benar. Bisa bayangkan nggak kalau pemimpin itu hidupnya salah, mau dibawa kemana domba-dombanya? Makanya pemimpin itu harus benar. Orang tua itu harus benar. Kalau orang tua nggak benar, anaknya mau jadi benar itu nggak mungkin. Apa yang mau diajarkan? Tuhan Yesus berikan firman ini sebagai standar bagi gembala, bagi para pemimpin untuk bisa jaga hidupnya. Tetap berada di dalam koridornya Tuhan. Tapi firman Tuhan ini diberikan agar jemaat juga bisa menghargai dan mengasihi pemimpin yang ada di atasnya. Kenapa? Karena pemimpinmu itu dituntut Tuhan lebih. Jadi kalau hari ini Anda punya pemimpin yang baik, hargai pemimpinmu. Cintai pemimpinmu. Kasihi mereka. Karena hidup mereka itu dituntut lebih. Coba kita lihat ayat yang pertama. Dikatakan begini, saya akan jelaskan ayat per ayat. Aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Dan ayat 2 dikatakan tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba atau gembala yang baik. Jadi ada dua case yang terjadi di ayat yang pertama dan kedua. Ada seorang gembala yang masuk ke kandang domba nggak melalui pintu, dia manjat tembok. Dia nggak masuk lewat pintu, mungkin lewat genteng atau kemana atau memanjat tembok. Dan dikatakan bahwa dia bukanlah seorang gembala yang baik, tetapi seorang pencuri dan perampok. Tetapi yang masuk melalui pintu dikatakan bahwa ia adalah gembala domba. Gembala yang baik. Tahukah bahwa pemimpin itu punya ground rules. Jadi aturan dasar, aturan main. Dikatakan jadi pemimpin itu harus masuk melalui pintu. Baru dikatakan dia adalah seorang pemimpin yang baik. Kalau dia masuk ke kandang domba tidak melalui pintu, maka dia dikatakan pencuri dan perampok. Jadi gembala, jadi pemimpin itu gak bisa instan. Panjat tembok itu sesuatu yang instan, pengennya cepat. Yang pengennya cuma sekedar aku terima jabatan, berarti aku adalah pemimpin. Enggak, ada sebuah proses yang harus dijalani oleh seorang pemimpin. Tapi harus melalui pintu, gak bisa panjat tembok, gak bisa lewat jalur yang lain. Kalau gak melalui pintu disebut pencuri dan perampok. Kenapa kok disebut pencuri dan perampok? Karena kalau gak melalui standar Yesus,
Ingat ya, kalau kita nggak pakai standar Yesus sebagai kepemimpinan kita nggak akan pernah bisa tulus mengasihi orang-orang yang di bawah kita. Kita hanya akan bisa menarik keuntungan dari mereka. Makanya kalau nggak pakai standarnya Yesus dikatakan mereka adalah pencuri, perampok, karena hanya mengambil keuntungan. Mereka nggak memberikan kewajibannya tetapi mengambil haknya. Itulah pencuri, itulah perampok. Tapi firman Tuhan katakan begini. Pemimpin yang baik harus melalui pintu. Dan kita tahu bahwa pintu, ayat ke-7 dikatakan bahwa akulah pintu. Jadi pemimpin itu harus melalui pintu. Jadi pemimpin itu yang pertama-tama harus mengasihi Tuhan. Melalui pintu, melalui Yesus itu harus mengasihi Yesus. Kalau pemimpin gak mengasihi Yesus, saya yakin dia gak bisa memimpin dombanya. Pasti. Seorang gembala, pendeta yang gak mengasihi Yesus, tak akan pernah gerejanya bertumbuh. Gak akan. Kalau hari ini jemaatnya masih banyak, tinggal tunggu waktu, itu hanya afterglow. Yang keluar dari mulut pemimpin, itu firman yang dibela, bukan orangnya yang dibela. Orangnya punya tanggung jawab sama Tuhan nanti. Tinggal tunggu waktu, jemaatnya satu persatu akan hilang. Makanya kalau kita mau lihat connect group, segala sesuatu yang kita pimpin mau bertumbuh, cintai Yesus. Itu yang pertama. Harus melalui pintu. Dan bukan hanya mencintai Yesus, engkau harus takut akan Tuhan. Kita nggak bisa mengasihi domba jikalau kita nggak bisa mengasihi sesuai dengan standar Tuhan Yesus. Kita nggak bisa mengasihi domba kalau kita hanya pakai kasih dengan dasar kasih kita, nggak bisa. Kenapa saya katakan bahwa kasih itu ada standarnya, ada dasarnya. Dasar kasih itu bukan menurut kita tetapi menurut Tuhan. Karena kasih menurut manusia itu beda. Kasih itu harus ada standarnya. Kalau kasih itu gak ada standar, pakai standar Tuhan. Gak mungkin Tuhan datang kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Kalau Petrus bilang, aku gak bisa mengasihi Tuhan. Tak akan domba-dombanya dikasih percayaan. Tapi karena Tuhan tahu bahwa standar mengembalakan domba itu harus kasih. Makanya ditanya, apakah engkau mengasihi aku, hai Petrus? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita gak bisa mengasihi Yesus, gak bisa menggembalakan domba. Saya berada di dalam dunia pelayanan. Cukup lama Mbak Bisra. Dari tahun 2003. 2003 saya masuk di Mawar Sharon, saya sudah langsung terlibat pengembalaan. Pada waktu itu 2003 saya sudah menjadi seorang CGL. Sudah terlibat pengembalaan. Dan saya tahu bahwa gak bisa menggembalakan domba. Jemaat yang dipercayakan. Kalau gak mengasihi Yesus gak bisa. Gak bisa. Makanya Tuhan Yesus tanya sama Petrus. 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku Petrus? Ya Tuhan, aku mengasihi, gembalakan domba. Sampai yang ketiga, karena Tuhan itu mau memastikan kasihmu sama aku itu benar gak sih? Kalau kasihnya benar-benar mengasihi aku, maka ini kuserahkan gembalakanlah mereka. Kita gak bisa menggembalakan domba tanpa mengasihi Yesus, tanpa melalui pintu. Gak bisa. Pemimpin yang baik itu mengasihi Tuhan. Pemimpin yang baik itu takut akan Tuhan. Kalau Tuhan sudah enggak lagi ditakuti, maka enggak ada lagi yang membuat dia bisa jadi baik. Enggak ada. Saya sampaikan firman Tuhan ini 2 arah Pak. Firman itu seperti pedang dengan 2 mata. Satu mengiris Anda, satu ini mengiris saya. Dan ketika firman ini saya sampaikan, saya siapkan, saya ini pertama kali firman ini kena kepada saya dulu. Saya ini gembala yang baik atau gembala yang shortcut. Yang hanya cuma terima jabatan, tapi gak mau mengasihi Yesus. Gak takut akan Tuhan. Jabatan yang ada padamu dan padaku bukan sekedar titel. Bukan sekedar titel supaya orang itu respect kepada kita. Tapi jabatan yang kita emban
itu harusnya membuat kita semakin respect sama dia. Bukan membuat orang respect sama kita, tapi kita respect sama dia. Membuat kita ini semakin takut sama Tuhan. Gembala, full timer, leader, suami. Karena engkau juga ada kepala rumah tangga atau imam. Bahkan owner perusahaan, semakin tinggi kita. Bukan membuat orang itu semakin respect dengan kita tujuannya. Tapi membuat kita semakin respect dengan Tuhan. Karena memberikan kepada kita kepercayaan yang besar. Tapi lihat, coba ayat 2. Dikatakan begini. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Tuhan Yesus punya standar buat gembala dan pemimpin. Kalau kita masuk melalui pintu, maka kita akan disebut gembala domba atau gembala yang baik. Kalau enggak melalui pintu, maka kita akan disebut gembala upahan, gitu ya. Atau orang-orang gembala yang enggak baik, yang hanya mengambil keuntungan, mencuri dan merampok. Jadi yang layak disebut gembala domba, gembala yang baik, bukan orang yang punya jabatannya. Tapi orang yang punya standar hidup, mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan, itu disebut pemimpin. Jadi kalau menilai pemimpin itu simpel, sederhana. Lihat dia takut akan Tuhan apa. Mau khotbahnya bagus, mau dia bergerak di dalam kuasa, tapi kalau hidupnya gak takut akan Tuhan, dia bukan gembala yang baik. Dia bukan pemimpin yang baik. Saya mau bicara kayak gini, ini resiko buat para pemimpin. CGL, Coach TL. Kalau hidupmu gak baik, biar jemaat yang menilai. Berarti engkau bukan gembala yang baik. Jadi yang layak disebut gembala domba itu orang yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Pertanyaannya hari ini, sudahkah kita mengasihi dan takut akan Tuhan? Hai pemimpin-pemimpin. Apakah kita ini pemimpin yang baik? Apakah kita hanya sekedar pemimpin upahan atau pemimpin abal-abal, pemimpin palsu? Kalau kita mencuri dan merampok dari domba, maka Tuhan akan mengambil sesuatu juga dari dirimu. Bukan menambahkan. Orang yang mengasihi dan takut akan Tuhan, maka akan melihat kepercayaan dan pertumbuhan ditambahkan di dalam ministrinya. Dan lihat ini ayat 3. Untuk dia, siapa dia? Untuk dia. Siapa dia itu? Gembala yang baik. Untuk dia, penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-domba itu masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Di ayat 3 ini kita bisa melihat tanggung jawab dua arah, yaitu ke atas dan ke bawah. Tanggung jawab ke atas adalah bahwa gembala yang baik harus cinta Tuhan. Harus mengasihi Tuhan. Tetapi tanggung jawab kedua, yaitu tanggung jawab yang ke bawah adalah sebagai seorang pemimpin kita harus mengenali domba-domba kita juga. Memanggil namanya satu-satu dan menuntunnya keluar. Kita harus bertanggung jawab dengan kepercayaan yang Tuhan beri dengan mengenali dan membawa keluar. Kita bertanggung jawab membawa mereka keluar dari kegelapan menuju terang. Itu tanggung jawab kita. Membawa dan menuntun mereka keluar. Jangan malah dibawa masuk ke dalam kegelapan. Itu tanggung jawab kita sebagai pemimpin adalah membawa mereka mengalami janji Tuhan. Membawa mereka dari kegelapan menuju kepada terang. Itu tanggung jawab. Jadi jangan semakin diberikan kepercayaan, tapi justru engkau menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan. Dan ayat 4 coba kita lihat. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Dikatakan jika semua telah dibawa keluar, ini pertumbuhan pemimpin ya. Kalau kita sudah membawa jemaat itu keluar, kita pun juga harus tetap bertumbuh. Karena firman Tuhan katakan, sesudah aku beritakan Injil, jangan sendiri aku ditolak. Kalau kita sudah membawa jemaat itu bertumbuh, kita pun juga harus bertumbuh. Kita harus dituntut bertumbuh lebih lagi. Lihat, jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka. Domba ada di belakangnya. Gembala berjalan di depan mereka. Artinya kerohanian seorang pemimpin harus ada di depan jemaatnya. Jangan sampai kerohanian jemaatnya jauh lebih hebat daripada pemimpinnya. Kalau sampai kerohanian
dombanya lebih daripada pemimpinnya, itu namanya cilaka. Yang namanya pemimpin itu kerohaniannya harus lebih maju. Jadi kalau hari ini engkau jadi pemimpin tapi kerohanianmu gak lebih hebat, harusnya kita malu. Kerohanian kita harus ada di depan. Kenapa? Kalau kerohanian kita ada di depan, firman Tuhan kata, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba mengikuti dia. Lihat, domba-domba mengikuti dia karena mengenal suaranya. Itu kalau kerohanian kita di depan mereka. Tapi kalau kerohanian kita gak di depan mereka, tak ada satu pun yang follow you. Gak ada satu orang pun yang akan follow ini. Karena standar pemimpin itu adalah follow me as I follow Christ. Itu standarnya. Follow me as I follow Christ. Kalau kerohanianmu gak jauh lebih besar, imanmu gak jauh lebih hebat, lebih besar daripada orang-orang yang kamu pimpin, Bapak, mereka gak akan ikut. Gak akan. Dan mereka gak akan dengar suaramu. Kamu ngomong apapun, ngomong yang rohani. Tapi ketika orang yang melihat bahwa kerohanianmu lu gak jauh lebih tinggi daripada aku. Ngapain aku ikut kamu? Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Mereka mengenal suaranya. Mereka mengenal suara kita karena apa? Karena kerohanian kita ada di depan mereka. Suara kita diperdengarkan. Mereka mendengarkan kita. Mereka mengikuti kita karena dari suara kita. Suara kebenaran yang terus diucapkan. Bisa perhatikan ketika pemimpin itu yang keluar gosip. Oh, saya yakin dan percaya gak ada yang ikut. Aku percaya kamu akan mengalami terobosan. Omong kosong. Hidupmu begitu. Hidupmu begitu. Berjalan di depan domba. Menjadi teladan di depan domba. Kerohanian kita para gembala dan pemimpin gak boleh di belakang domba. Tapi di depan mereka. Ini standar. Ini standar pemimpin. Ini standar orang tua. Kalau kita sebagai orang tua, iman kita di titik nol, maka anak-anakmu gak bisa kamu bawa imannya melampaui. Gak bisa. Kalau gak kasih karunia, kalau engkau mau anakmu bertumbuh imannya, maka pastikan engkau bertumbuh imannya. Yang setuju katakan amin. Kalau kita gak di depan mereka, maka mereka gak dengar suara kita. Mereka gak akan mentaati kita. Kita harus tahu bahwa harusnya kita yang ditaati jemaat itu karena hidup kita benar. Jemaat ikut kita itu karena hidup kita benar. Jemaat ikut kita itu bukan karena embel-embel jabatan lo ya. Bukan karena PDP, PDM, PDT. Bukan karena itu. Bukan karena jabatannya CGL, Coach TL. Bukan. Mereka follow Anda karena kebenaran di dalam hidupmu. Kerohanian kita harusnya lebih bertumbuh dari domba yang dipimpin. Jangan kebalik. Ingat bahwa suara kita dikenal, didengar ketika kita ada di depan mereka, bukan ketika kita tertinggal di belakang mereka. Domba gak akan dengar kita kalau kita hidup dan mulut kita gak pernah keluar esensi firman. Pemimpin, tapi yang keluar dari mulutnya cuma sesuatu yang gak benar. Sesuatu yang sifatnya gosip. Sesuatu yang sifatnya perkataan sia-sia. Domba gak akan pernah ikut kita. Kalau kita mau lihat pertumbuhan, maka pastikan kau bertumbuh. Kalau pemimpin gak bertumbuh dalam iman dan kerohanian, gak akan bertumbuh juga kepercayaan. Mau semakin banyak orang yang mengikuti Anda. Mengikut itu artinya kepercayaan yang ditambahkan. Semakin Anda pengen kepercayaan ditambahkan, bertumbuhlah di dalam iman. Maka kepercayaan satu persatu akan tumbuh di dalam hidupmu. Ayat kelima. Dikatakan begini. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal.
Ayat 5 ini menarik karena di ayat ini Tuhan ajarkan kepada kita para pemimpin agar sebagai pemimpin kita nggak jadi orang asing dulu di dalam rumah. Jangan jadi orang asing di dalam rumah, di dalam gereja. Kedoknya pemimpin, tapi setiap pengajaran kebenarannya kebenaran yang asing. Ajarannya beda. Kita nggak boleh jadi orang asing dulu di rumah kita. Orang yang ada di sini, tapi spiritnya nggak pernah ada di dalam rumah. Spiritnya ada di luar sana. Domba nggak akan dengar. Kalau kita berada di dalam rumah pengembalaan gereja Mawar Syaron, spirit kita pun harus spirit rumah ini. DNA kita pun harus DNA rumah ini. Supaya domba-domba juga mendengar kita. Karena ini pernah saya alami gitu ya. Ketika di dalam satu connect group yang saya pimpin pada waktu tahun 2005. Gitu ya. Kita menjangkau seseorang dan dia mengaku adalah seorang pendoa, seorang prayer. Masuk di dalam CG pengembangan saya dan ketika kita sedang menyembah berdoa. Berbahasa lidah menyembah Tuhan gitu ya. Tiba-tiba keluar bahasa asing, bahasa lidah juga. Bahasa roh. Tapi ketika bahasa itu dikeluarkan, kita semua ada sebuah kayak spirit asing, sesuatu yang aneh. Gak enak gitu ya. Bahasa Indonesianya itu mengkorok. Tahu gak sih apa sih? Merinding. Merinding lah ya. Kayak gitu ya, ada yang di sini kayak berdiri gitu. Ada sesuatu yang asing. Ketika kita semakin berdoa kok semakin sesuatu yang aneh. Akhirnya kita sepakat, kita stop berdoa. Kita suruh diam, kamu jangan menyembah. Kayak gitu. Ketika dia diam, barulah sesuatu itu beda. Ada sesuatu asing yang gak kita kenal. Dan betul, ketika saya selidiki, saya sebagai pemimpin pada waktu itu, saya mulai tanya konseling. Dia adalah orang yang kepahitan dengan orang tuanya. Dia adalah orang yang gak pernah tertanam di dalam sebuah gereja. Dia hidup di dalam sebuah persekutuan. Dari persekutuan satu lompat ke persekutuan yang lain. Lalu dia datang ke sana mendoakan untuk menerima sesuatu. Dan spirit itu dibawa masuk ke dalam. Dan sungguh itu kayak beda. Kita sebagai pemimpin pun juga sama. Orang asing gak akan didengar. Kita gak boleh jadi orang asing di dalam rumah. Kita gak boleh jadi orang asing di dalam hadirat Allah. Karena kalau kita jadi orang asing di dalam hadirat Allah, akan jadi seperti Nadab dan Abihu. Dia bakar sesuatu yang asing di hadapan Tuhan. Dan dia mati di sana. Spirit asing itu adalah kekudusan di dalam diri kita. Kita gak bisa cuma sekedar pura-pura holy. Kita gak bisa cuma sekedar pura-pura kudus. Di depan orang kita, oh iya kudus. Tapi di luar itu dalam hadirat Allah itu gak bisa ditipu. Tuhan itu gak bisa ditipu. Dia tahu dengan benar siapa hamba Allah yang hidup di dalam kebenaran. Dan hamba Allah yang hidup dalam abal-abal. Di depan mata manusia kita bisa menipu. Tapi di dalam hadirat Allah gak bisa ditipu. Hadirat Allah gak bisa ditipu. Orangnya ada di sini tapi spiritnya gak pernah sama di dalam rumah. Orangnya ada tapi visinya gak pernah sama. Kalau kita mau orang-orang yang kita pimpin ikut dengan kita, maka jangan jadi orang asing. Jangan punya spirit asing juga. Jangan punya kompromi di dalam diri kita. Karena ketika kita menjadi orang asing, mereka bukan hanya gak ikut, tapi mereka akan lari, kata firman Tuhan. Tetapi orang asing tidak mereka ikuti. Marah, mereka lari daripadanya. Lihat, orang akan meninggalkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara gak perlu kaget dengan fenomena. Fenomena orang pindah-pindah gereja. Jikalau pemimpinnya gak benar, jemaatnya pasti akan pindah. Pasti akan lari daripadanya. Itu firman. Itu firman. Karena orang asing atau orang yang visinya beda gak akan pernah melihat pertumbuhan. Orang yang hidupnya gak benar, hidupnya gak kudus, gak akan pernah melihat pertumbuhan. Dan ayat 7 yang terakhir, dikatakan begini. Maka kata Yesus sekali lagi,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Yesus sebagai gembala yang baik mengatakan bahwa dirinya adalah pintu bagi domba-domba. Maka kita sebagai gembala domba yang dipercaya juga harus menjadi pintu yang membawa jemaat atau domba-domba mengalami berkat Tuhan. Bukan kutuk. Pintunya Tuhan Yesus. Kita sebagai domba harus bawa dia lewat pintu juga. Supaya mengalami berkat Tuhan, bukan kutuk. Mengalami pertumbuhan, bukan kematian. Membawa domba mengenal gembala agung. Jangan bawa domba itu fokus kepada kita. Kalau sampai pemimpin membawa domba-domba yang dia pimpin fokus kepada dirinya, cilakalah dia akan berurusan dengan Tuhan. Apalagi sampai jemaatnya menjadikan dia berhala. Jadi pemimpin itu kita harus siap gak dapat glory apa-apa. Karena yang dapat glory itu harusnya Tuhan Yesus, bukan kita. Kita ini seperti babysitter aja. Kita menuntun mereka keluar, tapi kita sendiri bertumbuh. Kita berjalan di depan mereka, pimpin mereka kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Setelah itu apa? Ya sudah, selesai. Pemakaian Tuhan sudah selesai di dalam hidup kita. 4 poin untuk kita bawa pulang. Bapak bisa catat. Yang pertama, ketika kita mengasihi dan takut akan Tuhan, maka kita akan melihat kepercayaan dan pertumbuhan ditambahkan. Ini poin untuk pemimpin. Ketika kita mengasihi dan takut akan Tuhan, kita melalui pintu, maka kita akan melihat kepercayaan dan pertumbuhan ditambahkan. Karena firman Tuhan jelas berkata, di dalam Yohanes 3 dikatakan, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Domba-domba mengikuti dia. Inilah kepercayaan yang ditambahkan. Pertumbuhan ditambahkan. Ketika apa? Ketika hidupmu benar. Ketika engkau mengasihi Tuhan, engkau takut akan Tuhan, engkau akan melihat kepercayaan demi kepercayaan, pertumbuhan ditambahkan. Yang setuju katakan amin. Lalu yang kedua, poin yang kedua. Rahasia kepercayaan, pertumbuhan dan pertambahan Tuhan bukan dari agenda, bukan dari uang, bukan dari kepandaian, dan sekali lagi dari pertumbuhanmu. Engkau mau ditambahkan kepercayaan, bukan karena knowledge. Bukan karena you have money. Bukan juga karena agenda acara gereja, bukan. Bukan juga karena acara CGM-mu, bukan. Tapi karena pertumbuhanmu. Engkau bertumbuh, akan ditambahkan. Engkau gak bertumbuh, Tuhan gak akan tambahkan apa-apa. Dan yang ketiga, dikatakan begini. Semakin tinggi jabatanmu bukan ditujukan agar orang respect padamu, tetapi agar kita respect kepada Tuhan. Pemimpin-pemimpin dengarkan saya. Semakin tinggi jabatanmu bukan untuk menarik massa kepadamu. Semakin tinggi jabatan yang diberikan kepadamu, semakin engkau harus takut akan Tuhan. Engkau harus hormati Tuhan, engkau harus respect sama Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir. Kasih, rasa hormat, dan ketaatan datang bukan dari jabatan. Tapi karena teladan hidup dan imanmu. Teladan hidup dan imanmu akan membuat engkau dikasihi, dicintai, dihormati. Dan orang-orang yang ada di bawahmu taat akan melakukan setiap perintahmu. Kenapa? Karena teladan imanmu, teladan hidupmu. Amin. Pemimpin-pemimpin, mau kita komitmen melakukan hal ini? Siapa sih pemimpin-pemimpin di tempat ini, orang yang sudah menikah jadi orang tua, pemimpin Connect Group, adakah? Coba lambaikan tangan, ngaku. Firman ini relate buat kita. Firman ini diberikan buat kita untuk menjaga hidup kita, bukan memberikan beban buat kita. Amin. Baik, sudah diberkati, mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti